Perkenalkan, nama saya Desi Pusparahayu. Eh, Ketemu lagi dengan saya di acara kuliah umum Animation as a Multimedia Content and Technology. Nah, sekarang tamunya tidak kalah spesial ya. Eh, saya akan perkenalkan terlebih dahulu sebentar. Nah, ini dia. Sebelumnya gimana teman-teman, sehat kan semuanya ya? Oke, saya bacakan CV-nya ya. Nama lengkapnya adalah Bapak Robi Ul Pratama Al-Amin. Beliau sering dipanggil Pak Robi. Tempat tanggal lahirnya di Bandung 17 Oktober. Kebetulan kita satu angkatan, Pak. Gitu ya. Terus statusnya menikah, terus alamatnya di Cimahi. Terus hobinya berat banget loh. Pertama, creativepreneur, drawing, writing, producing, directing, multimedia designer, 3D modeling, dan music. Bapak ini sangat multitalenta sekali ya, diborong semua nih. Ya, yang art lah, yang Pendidikan seni. formal, pendidikan formalnya beliau menyelesaikan S1 Manajemen Unikom Bandung, terus Digital Animation FSR di ITB, terus beliau sekolah menengah kejuruannya di SMKN 1 Cimahi yang program 4 tahun, mungkin nanti bisa Bapak jelaskan juga ya. Terus ini pengalaman organisasinya 2009 sampai sekarang Ketua Bidang Animasi Cimahi Creative Association. Terus 2015 sampai sekarang anggota aktif AINAKI, Asosiasi Industri Animasi dan Kreatif Indonesia. Terus dari 2016 sampai sekarang itu Kadif Animasi dan Multimedia Unikom. Terus dari 2023 sampai sekarang Head of Cimahi Animation Society. Oh, prestasinya juga banyak banget. Mulai dari yang terbaru ya Kang ya, Yang mana tuh? itu di Primaniarta. Itu betul, betul nggak? Ya betul betul. Award Primaniar. Kementerian Perdagangan. Oke, terus 2023 nomini Asian Pacific ICT Alliance. Terus, oh banyak banget ya. Nanti silakan Bapak perkenalkan diri sendiri ya. Ya, siap. Terus sekarang pengajar desain grafis di STISI Bandung, pengajar desain grafis kewirausahaan di Unjani, di PT Baros Kreatif Partner 3D Karakter Modeler, menggapai bintang Global TV, dan lain sebagainya. Pak, waktu dan tempat saya persilahkan ya. Ya. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tapi tunggu sebentar. Saya sampai kelupaan. Ya, Untuk gimana? membuka acara ini, Oh, oke. kita Oke, buka oke. dulu Pak. Kita Ya, saking belum tegangnya dibuka tadi ya. ya. Lagi Belum semangat ini. sampai icebreaker dulu. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University. Untuk peserta diharapkan menyesuaikan. Silakan. Indonesia
sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita radu masa, singkirkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita raju asa, singkirkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Oke, terima kasih. Eh, Mohon maaf ya Bapak, tadi saya sampai saking excitednya sampai lupa membuka. Nah, sekarang kita masuk ke acara inti, yaitu materi kuliah tentang Animation as a Multimedia Content and Technology oleh Bapak Robi. Bapak, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, sebelumnya terima kasih eh, kepada Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman yang udah hadir hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Robi, saya adalah founder dari Ayena Animation Studio dan saat ini studio kami juga eh, salah satu studio animasi ya di Indonesia, tetapi juga kami memproduksi film ya, mulai memproduksi film untuk tahun ini. Dan saya senang sekali nih bisa ketemu sama teman-teman sekalian ya dari desain komunikasi visual gitu ya. Terutama di sini ada jurusan-jurusannya ya, ada 2D digital ya, betul ya. Kemudian ada apalagi teknik penceritaan digital dan kapita selekta ya. Ini untuk mata kuliahnya ya. Harapannya sih sebetulnya dari kuliah umum yang akan saya berikan hari ini itu bisa memberikan gambaran ya kepada teman-teman gimana sih caranya untuk bisa mungkin menciptakan sebuah ide gitu ya, bagaimana menciptakan yang namanya IP gitu, dan bagaimana sih potensi monetize-nya begitu. Karena saat ini industri kreatif itu adalah salah satu industri yang memang betul-betul sedang digalakan oleh pemerintah ya. Dan salah satunya juga melalui kementerian yang baru yaitu Kementerian Ekonomi Kreatif. Jadi sudah dipisah gitu ya. Dan tentunya dengan adanya dukungan pemerintah ya pastinya ekonomi kreatif gitu ya salah satunya animasi ataupun desain ataupun DKV itu sangat punya tempat gitu ya. So, mungkin kita langsung aja untuk bisa saya izin share untuk materi presentasi hari ini. Pak, tapi punten motong sedikit tadi kita dari teknologi rekayasa multimedia, Pak. Maaf Bu, ada audionya nggak kedengeran. Audio kalau
Kita dari teknologi rekayasa multimedia, Bapak. Oh, teknologi rekayasa multimedia. Oke, oke, oke. Siap, 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 siap. Memang agak-agak mirip ya, agak suka Agak ketuker mirip ya. ya. Ya, 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 ya. Oke, 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 oke. Mohon Ya maaf. silakan Ini Bapak di share teknologi screen. rekayasa multimedia ya. Tuh. Oke. Saya ingin coba sharing teman-teman untuk apa namanya bisa eh, melihat gitu potensi pengembangan ya, terutama dari intellectual property dan kaitannya dengan animasi gitu. Kira-kira bisa menjadi seperti apa saja begitu. Sudah terlihat gambarnya? Sudah, Pak. Sudah Pak, sudah kelihatan jelas. Oke. Eh, Pertama, mungkin saya ingin coba memperkenalkan diri dulu dari studio kami ya. Perkenalkan Ayana Studio gitu. Tagline kami Bring Your Imagination into Real Life. Jadi Ayana Studio lebih dikenal juga dengan nama PT Ayana Mandiri Cinema. Kita berfokus kepada animation dan digital content services. Dan kemudian di tahun ini kita juga udah mulai mencoba masuk ke industri perfilman ya, industri perfilman nasional dengan mencoba memproduksi sendiri dan berkolaborasi dengan beberapa sutradara untuk memproduksi film panjang begitu. Kami menjadi studio profesional itu di tahun 2015 dan kemudian juga kita bisa berkolaborasi, biasa berkolaborasi dengan yang namanya ABCGM ya, akademisi, bisnis, community, dan juga government gitu. Dan dalam menciptakan sebuah usaha, kami juga punya yang namanya work culture ya, atau budaya kerja. Nah, budaya kerja itu biasanya kami sebut dengan kreatif, pakai P ya, karena dari dari tanah Sunda gitu. Ini sebetulnya eh, punya makna di mana kreatif ini adalah bagian dari kreatif, aktif, inovatif, dan juga produktif. Nah, kita pengen punya eh, apa work culture yang memang bisa memproduksi atau menghasilkan karya-karya yang kualitasnya bagus dan juga luar biasa gitu. Sehingga apa teman-teman yang ada di Ayana Studio itu sangat wajib sekali untuk bisa punya budaya kerja ya. Salah satunya harus kreatif, harus produktif, harus bisa punya inovasi dan juga harus punya karya yang bisa dihasilkan gitu. Dan visi kita sangat simpel sebetulnya, kita pengen eh, memberikan kebahagiaan kepada eh, banyak orang ya dengan mewujudkan imajinasinya gitu. Dengan misi kita pengen bikin konten animasi yang juga bisa berkompetisi secara global gitu. Nah, kemudian kantor kami mungkin tadi dari Bu Desi ya ada apa katanya nostalgia dikit gitu katanya. Pernah ngajar di yang namanya gedung BITC waktu apa namanya ada program diploma di sana ya, diploma animasi. Nah, kebetulan studio kami itu ada di coworking space BITC gitu. Di sana ada render farm, ada studio animasi, kemudian juga kita kolaborasi dengan kampus ya, salah satunya Unicom. Kita membuat line produksi di sana dengan memproduksi film bersama. Kemudian ada di Town Place di tempat saya sekarang ini eh, tempat untuk teman-teman juga bisa berkreasi bareng Ayena ya. Terutama program internship kita alihkan semuanya ada di Town Place. Siapa tahu nih teman-teman yang nanti juga pengen banget bisa kerja bareng gitu ya, atau eh, internship di Ayena Studio itu sangat terbuka sekali. Kemudian selanjutnya untuk training center dan juga pengembangan SDM itu kita kerjasama dengan yang namanya Cimahi Technopark. Eh, Kawasan ini disebut dengan Baros Innovation Center.
ini disupport dari government gitu. Tetapi dalam pengembangannya melalui komunitas dan juga ABCGM ya, Akademisi Bisnis Government gitu. Dan saat ini juga Cimahi sebagai City of Animation itu sangat mendukung untuk studio-studio animasi untuk bisa berkarir di Cimahi gitu ya. Sehingga ini menjadi kesempatan yang luar biasa buat kami. Kemudian fokus kami, adik-adik sekalian ya, teman-teman sekalian ini ada dua. Yang pertama kita punya yang namanya IP base. Jadi kita mengerjakan intellectual property rights kita sendiri. Ada Super Nelly, ada Rondaman gitu ya. Teman-teman bisa cari di Instagram ya, komik Rondaman ataupun Super Nelly. Silakan di follow, itu salah satu IP kami. Kemudian kita juga fokus kepada services ya, layanan service. Kita biasa mengerjakan animation series, kemudian untuk TV series, untuk IPTV gitu ya, kemudian TV komersial dan advertising. Kemudian untuk 3D asset kita juga bantu kerjain AAA games gitu, pernah bantu. Kemudian mobile games, 3D asset untuk film, untuk serial. Dan yang terakhir, mungkin kami juga masuk ke informasi teknologi, tapi saat ini informasi teknologi itu dikerjakan oleh anak perusahaan kami yang namanya Metadigi gitu. Jadi kami juga sangat concern kepada teknologi informasi ya. Kebetulan saya juga merupakan lulusan rekayasa perangkat lunak, jadi sesuatu yang dekat sebetulnya art dan teknologi, makanya saya berusaha untuk bisa masuk ke berbagai bidang gitu. Nah, kemudian klien kami, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, itu udah ada 20% ya dari negara-negara yang udah kita kerjakan untuk animasinya. Ada US, ada UK, ada Australia, ada Kanada, dan terakhir kita lagi kerjakan film layar lebar, salah satu film layar lebar dari Romania. Ya. Kita mengerjakan baik itu 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Nah, mungkin ada beberapa karya animasi kami yang juga cukup familiar ya bagi teman-teman semua. Di antaranya mungkin kita pernah bikin juga untuk Cocomelon Land untuk Netflix ya di tahun 2023 dan udah tayang juga. Kemudian kita juga pernah bantu Nickelodeon Junior Santiago of the Seas. Kemudian Kangaroo Beach. Kemudian yang terakhir kami lagi bantu film layar lebar, film animasi judulnya adalah Jumbo yang diproduksi oleh Visinema dan disutradarai oleh Rian Andriandi. Kemudian kita juga banyak banget kolaborasi dengan studio game kayak Dreadout, yang mungkin ada yang udah pernah main games Dreadout. Nah, itu salah satu aset yang mau itu hantunya itu beberapa ada diproduksi di Ayana Studio gitu. Nah, ini beberapa hasil karya dari kami nih, demo reelnya. Apakah terdengarkah?
whole thing? It's a fake. You. We've cleared the beach set. Can I do jumps on this thing? The jumbo jump! Oh, so high! Jadi tulang bajing Oke, itu tadi beberapa karya kita dari tahun 3 tahun ke belakang ya. Dan kita juga selain karya-karya tadi yang dari luar gitu ya, kemudian kita juga produksi animasi sendiri. Kemudian kami juga saat ini lagi in production untuk film layar lebar, judulnya Jumbo. Teman-teman mungkin ada yang udah pernah nonton Home Sweet Loan ya di bioskop dan ada teaser terbaru sebetulnya di sana. Jadi kalau misalkan masih eh, penasaran sama teaser terbaru dari film Jumbo, silakan untuk bisa nonton ya. Dan ini mungkin saya spill juga teaser untuk eh, Jumbo yang udah tayang di YouTube. Siapa yang mau dibacain dongeng? Don mau. Ayah, dongengnya apa malam ini? Don mau denger. Ayo mulai. Dongengnya apa ya? Malam ini dongengnya spesial. Wah. Oke, nah itu tadi salah satu teaser dari Visinema Jumbo yang insya Allah tahun 2025 itu akan ditayangkan. Kebetulan kami di Ayana Studio itu terlibat sebagai animators untuk dari total misalkan 90 menit itu kita kebagian 15 menit. Kemudian dari total 90 menit juga kami mengerjakan 90 menit untuk proses rendering dari film Jumbo gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu film yang memang juga terobosan di Indonesia secara kualitas dan juga produksi ya. Mudah-mudahan teman-teman juga nanti bisa mendukung film Jumbo dengan nonton di bioskop ya di tahun 2025. Oke, kemudian selain services, tentunya tadi saya sudah bilang di awal bahwa Aina Studio juga fokus dengan pengembangan IP gitu. Apa sih IP itu ya? IP itu biasa kita sebut dengan intellectual property atau hak kekayaan intelektual ya. Kami memproduksi Super Nelly, kemudian juga ada komik Rondamen dan
Kita juga memproduksi beberapa series untuk anak seperti Petualangan Cio dan horor, sebuah animasi horor namanya Night at the Station. Kita juga spin-off salah satu salah satu karakter dari komik kami yang judulnya Rondamen itu menjadi serial animasi The Jurix yang juga tayang di Hits Unicom Radio. Nah, kemudian pasti teman-teman juga penasaran gimana sih proses pembuatan dari sebuah IP ya, sampai akhirnya bisa tayang dan kemudian bisa dimonetize begitu. Dan saya juga berharap setelah dari sini teman-teman itu ada goals juga untuk bisa menciptakan karakter sendiri atau bisa terlibat mendukung film-film dari animasi gitu ya, terutama mungkin di bidang multimedia ya teman-teman yang sangat digeluti gitu. Yang pertama adalah dalam proses pembuatan IP itu biasanya ideation-nya ya. Idenya itu kayak gimana. Nah, ide dari yang IP yang saya buat yaitu eh, IP yang saya buat itu merupakan sebagian dari self expression saya dalam menuangkan gambar-gambar ke dalam sebuah buku ya. Bukunya sangat random sekali. Waktu saya SMK itu saya seneng banget dari SD sampai SMK, SMP ya. Itu saya seneng banget tuh ngegambar buku-buku yang ada gitu. Mau itu buku pelajaran itu saya coret-coret gitu ya. Ini kayak gini lah ya. Eh, dan salah satu self ekspresi saya waktu itu adalah saya bikin karakter eh, nenek-nenek gitu ya di buku pelajaran saya gitu pada saat itu. Jadi ada banyak eh, caranya, salah satunya dengan eh, apa namanya mencoret-coret gitu ya. Dalam artian sebetulnya ini nggak patut juga ditiru, tapi saya yakin kebanyakan orang yang seneng gambar itu melakukan hal yang sama gitu dengan yang saya lakukan. Nah, kemudian juga pada saat itu dari coretan-coretan tersebut saya minta pendapat teman ya. Kira-kira waktu itu tuh saya bikin karakter terus saya jadikan 3D terus saya bikin kasih ke teman-teman gitu minta pendapat kira-kira bagus yang mana sih gitu. Namun memang pada saat itu dari 3 karakter yang saya ciptakan teman-teman saya itu seneng banget sama karakter yang namanya Nelly gitu ya. Nelly ini nenek lincah ya, bukan nenek liar ya teman-teman, nenek lincah. Nah, dari situ akhirnya saya spin off karakternya, saya keluarkan dari eh, film aslinya. Ini judulnya namanya Pancul dan Berem gitu ya. Namun pada saat itu kayaknya orang-orang lebih tertarik sama Nelly, jadi saya spin off gitu. Jadi di coretan-coretan ini akhirnya saya buat menjadi eh, Super Nelly ya. Nenek Lincah yang jadi superhero dengan tagline atau dengan semangat waktu itu inspirasinya adalah dari quotes Don't judge a book by its cover gitu. Kita nggak boleh nilai orang dari luarnya aja gitu ya. Akhirnya kecetuslah Super Nelly gitu ya, Nenek Lincah yang jadi superhero. Nah, mungkin teman-teman pasti tahu banyak tentang ada yang namanya Wonder Woman, ada Black Widow, kemudian ada Supergirl ya, kemudian ada Catwoman, itu adalah superhero wanita yang cantiknya naudzubillah gitu ya. Kemudian saya berpikir waktu itu kalau saya bikin karakter yang sama cantiknya, sama seksinya, itu udah pasti kalah saing gitu. Akhirnya saya masukin inovasi di mana yang saya jadikan superhero adalah seorang nenek-nenek gitu ya. Akhirnya jadilah ide Super Nelly Nenek Lincah yang jadi superhero. Kita lihat teasernya seperti apa. Mungkin ada teman-teman yang udah pernah nonton di Net TV ya. Boleh dong kasih reactionnya kalau pernah nonton Super Nelly gitu ya. Nah, ini teasernya ya.
Bagaimana jadinya ya jika seorang nenek memiliki kekuatan super? Dari peraih cerita animasi terbaik Animasi Indo 2011, peraih spesial Juri Asian Character Award 2015 di Jepang, Super Nelly, nenek lincah yang jadi superhero. Super Nelly, si nenek super. Super Nelly. Segera. Ya, dan Super Nelly itu adalah salah satu kolaborasi kami dengan kampus ya, itu Universitas Komputer Indonesia, di mana kami melakukan program namanya kelas industri dan lebih tepatnya sebetulnya teaching factory ya. Jadi kami mengajarkan mahasiswa di sana untuk bisa memproduksi animasi, kemudian melibatkan ke dalam produksi animasi komersial gitu. Harapannya adalah terciptanya transfer pengetahuan dan ilmu dan teknologi dari studio ke mahasiswa gitu. Bagaimana? Nah, dari film yang kami kerjasamakan, kita tayang dari 2020 sampai 2021 itu di Net TV ya. Kemudian kita juga udah berpartnership dengan 20 lebih partner kita, ada pemerintah, ada akademisi, ada komunitas, ada media gitu. Dan dari penayangan di 2011 dari konsep ya, akhirnya kami bisa terus eksis sampai sekarang gitu ya. Bahkan sekarang mungkin ada beberapa medium lain selain animasi. Kita udah mulai masuk ke retail, terus ke F&B gitu. Kemudian juga di 2024 saat ini kita udah kontrak sama Indonesiana TV untuk bisa ditayangkan di berbagai platformnya Indonesiana TV. Nah, kemudian alhamdulillah kita dari Super Nelly itu udah dapet beberapa penghargaan dan mention, salah satunya siaran baik dan rating berkualitas itu dari Komisi Penyiaran Indonesia, kemudian ada 3 penghargaan nasional dan ASEAN. Salah satunya saya pernah mendapatkan ASEAN Character Awards 2015 di Jepang. Jadi 3 peraih penghargaan itu salah satunya adalah Leskopak Malaysia gitu ya. Dan ternyata salah satunya juga adalah kami dari Aina Studio. Kemudian di tahun 2021 kita juga mendapatkan ASEAN ICT Award kategori Silver Medal untuk digital content. Selain Super Nelly, kami juga berfokus kepada animasi 2 dimensi melalui komik. Silakan di follow ya, komik.rondamen gitu. Di mana kami juga fokus di ilustrasi digital ya, komik digital. Dan saat ini juga kita coba spin-off beberapa karakter dari film Rondamen. Judulnya adalah The Jurix ya. The Jurix ini adalah kisah 3 hantu koplak gitu ya, yang beneran Sunda banget dan targetnya berbeda dengan Super Nelly. Di The Jurix ini kita targetnya lebih ke remaja dan dewasa gitu. Jadi pembawaannya lebih memeable gitu ya. Kemudian lebih kasar juga gitu. Karena setiap IP itu punya target marketnya masing-masing. Nah, mungkin kita coba dulu nonton ya teman-teman. Kalau dengan saya tuh pasti banyak nontonnya dibandingkan ceritanya, tapi nggak apa-apa ya. Ini kita ada salah satu episode dari The Jurix ya. Judulnya adalah Hutang ya. Oke, selamat menyaksikan. Li, Apaan? Lagi sibuk push rank Candy Crush nih. tahu nggak Li? Kamu tuh setan paling gagah di kampung ini.
paling ganteng pokoknya mah, walaupun kamu gak punya kepala. Terus teh ya, kamu tuh setan paling baik. Gak usah banyak cincong. Butuh berapa, Cong? Cepet aja, Li. Buat beli udut sama bayar gorengan ke si Oda kemarin. Nanti aku ganti. Ya udah. Coba. Aduh, teteh oge hoyong nambut ka Charlie anu kasih pisan sejurikan. Teteh, kebiasaan. Ginjal Congnya hampir kegeser tahu gara-gara kaget. Mau minjem? Gak ada yang gak kakaknya. Sama aja ternyata. Skincare sama makeup teteh abis, Li. Kan kalau abis gimana mau godain jurik bujangan kampung sebelah? Dah bager Charlie mah tuh. Karena aku baru aja menang push rank Candy Crush. Boleh deh. Berapa? 300 aja, Li. Buset deh, banyak amat. Jangan, Li, jangan. Kamu nggak tahu ya, dia di Circle Pukuntian sering digibahin gara-gara suka ngutang sana-sini. Katanya buat beli skincare sama make up, tapi glowing enggak, makin serem iya. Alah, duit teteh abis juga gara-gara sering kamu ambilin ya. Iya sih, tapi teteh juga sering minjem uang aku buat beli skincare. Mana banyak banget lagi. Naon, dek gelut maneh. Hayu, Stop berarti. jauhin. Haram. Naon maneh? Habis itu. Dasar setan bungkus gak tahu diri. Ih, dasar kunti cuek. Udah skincarean sama make upan juga tetap cuek. Udah. Gak usah berantem. Aku pinjem ini. Ganggu aja. Aku lagi fokus main ini. Makasih ya, Li. Makasih. 3 bulan kemudian. Hai, Cong. Teh. Sudah poin aja lah ya. Jadi gini, udah 3 minggu ini aku makan sama kecap, kerupuk, cacing kuburan, kecebong sawah, dan lain-lain. Karena gak ada duit. Aku lihat gaya hidup kalian hedon terus. Jadi, aku mau nagih hutang kalian waktu itu ya. Ya elah, Li. Masih inget aja. Itu udah 3 bulan yang lalu loh. Aku kira kamu udah ikhlasin. Lagian, duit gak seberapa juga masih aja ditagih-tagih. Jangan lupa bayar hutang ya. Oke, itu dia eh di Jurix ya, teman-teman. Jadi selain ada Super Nelly, kita juga ada eh, animasi 2 dimensi ya, yang lagi kita kembangkan. Nah, dari beberapa IP yang sudah kita ciptakan gitu, kita udah mendapatkan berbagai penghargaan gitu. Salah satunya ada West Java Innovation Award, kemudian ada Bangga Buatan Indonesia, kemudian ada TIK Entrepreneurship Award, dan dari Kominfo juga kita mendapatkan ASEAN ICT Award kategori digital content gitu. Dan 3 penghargaan ASEAN lainnya ya, ada nominasi Apikta, kemudian juga mendapatkan spesial juri dari ASEAN Character Awards. Dan yang terakhir, kami kemarin mendapatkan Primaniarta Awards, itu dari Kementerian Perdagangan, kategori barang ekspor digital gitu. Karena kami sudah berhasil mengekspor film-film yang jasanya dibuat di Ayana Studio. Nah, kemudian melalui ide-ide tadi, bagaimana sih potensi monetasi dari sebuah IP atau intellectual property ya? Bagaimana sih si studio ini tuh bisa running begitu ya?
Nah, bisnis model IP itu seperti ini teman-teman, kurang lebihnya. Jadi eh, dari karakter yang udah kita buat, kita itu mulai dari mana, nah itu yang eh, teman-teman harus pahami dan teman-teman harus bisa kuasai gitu. Salah satunya adalah kalau misalkan Super Nelly dan The Jurix tentunya itu punya persamaan yang berbeda ya, punya perbedaan begitu ya. Yang pertama, Super Nelly itu mulai dari karakter ya, kemudian jadi film animasi, dan akhirnya menjadi serial gitu. Nah, kalau The Jurix itu dari komik dulu, dari komik, kemudian jadi komik rondamen, tayang di sosial media, komiknya, dan kemudian spin-off menjadi film animasi gitu ya. Jadi kita beberapa IP itu startnya sangat berbeda dan punya target pasar yang juga berbeda. Kemudian dari beberapa IP ini ternyata kita tuh bisa banget mendapatkan produk-produk turunannya. Salah satunya adalah merchandising ya dan juga licensing. Kemudian ternyata kita juga bisa menjual on air rights-nya ya, hak siarnya ke stasiun TV. Kemudian ternyata kita juga bisa jual ke foreign sales licensing-nya. Kemudian bisa jadi games dan komik gitu. Misalkan Super Nelly sekarang juga ada beberapa yang udah kita bikin komik stripnya. Kemudian kalau dulu mungkin masih banyak orang-orang jualan DVD ya, kalau sekarang kayaknya udah masuk ke VOD atau OTT gitu. Dan yang terakhir kita bisa masuk di web series ataupun di sinema ya, di bioskop gitu. Jadi inilah potensi-potensi atau bisnis model dari sebuah IP atau intellectual property. Nah, kemudian saya selalu tekankan ada dua hal menurut saya yang perlu diperhatikan ketika teman-teman itu menciptakan sebuah IP ya. Yang pertama adalah IP tersebut harus benefit dan juga harus bisa menghasilkan profit gitu ya. Nah, bagaimana kasusnya dengan film yang ada di Super Nelly ataupun di komik Rondamen gitu ya. Saat ini jujur saja masih kita banyaknya dapatnya sebetulnya lebih ke benefit aja ya dibandingkan saat ini profit yang dari IP-nya sendiri ya, karena memang saat ini tuh kondisi dari ekosistem di Indonesia terutama di IP itu statusnya masih berkembang dan potensi-potensinya itu masih sangat bisa digali dan butuh banyak kolaborasi gitu. Bukan berarti tidak ada profitnya ya gitu. Nanti saya jelaskan lagi beberapa hal yang ternyata benefitnya tuh juga lebih banyak gitu. Yang pertama adalah kenapa saya mempertahankan dua hal ini. Yang pertama, ternyata setelah menciptakan IP sendiri ya, mau itu Super Nelly, mau itu Rondamen, ternyata kami juga ada benefitnya. Di antaranya adalah mungkin kami salah satu yang bisa dipercaya juga untuk bisa memproduksi animasi lain gitu di luar IP yang saya buat gitu. Kemudian ternyata dari IP yang saya buat juga tuh ada beberapa investor yang juga tertarik gitu. Walaupun saat itu atau saat ini masih belum, proses negosiasinya masih berjalan, tetapi ternyata ada juga yang berniat menginvestasikan uangnya untuk bisa berinvest di IP kita gitu. Kemudian benefit lainnya ternyata IP kita tuh diapresiasi gitu ya dari mulai tingkat nasional maupun ASEAN gitu. Dan kita juga dipercaya untuk bisa berkolaborasi, co-produce dengan salah satunya dengan kampus Unicom, kemudian ternyata juga kolaborasi dengan TV dan juga beberapa internasional project yang ternyata bisa dilakukan di luar IP yang udah kita buat gitu. Selama ada benefit ini, menurut saya proses penciptaan IP itu wajib dipertahankan, di mana outputnya nanti setelahnya adalah menghasilkan profit ya. Profit ini bisa didapatkan dari license fee, merchandise, event, dan games gitu. Dan eh, saya yakin kalau misalkan teman-teman udah dapat benefit, otomatis profit itu akan mengikuti gitu. Kalau misalkan dari dua ini salah satunya nggak ada, contohnya misalkan profitnya nggak ada,
benefitnya ada, teman-teman berarti coba pertahankan IP-nya gitu ya, sampai akhirnya bisa bisa profit gitu. Karena kalau misalnya profit ada tapi benefit nggak ada, itu nggak mungkin ya. Jadi teman-teman coba dulu fokus sama benefit, apakah bikin IP ini bisa meningkatkan value teman-teman gitu, maka lakukanlah gitu. Itu tips dari saya sebelum memulai untuk bisa menciptakan sebuah intellectual property. Kemudian kita juga harus bisa bekerja sama dan berkolaborasi gitu ya. Jadi IP yang teman-teman buat itu sangat bisa banget dari mana mulainya. Contohnya seperti yang sudah saya bilang, Supernell itu dari karakter ya. Hello Kitty juga dari karakter. Kemudian yang dari komik, contohnya mungkin setahu saya Dragon Ball juga dari komik ya. Eh, Rondamen ya seperti yang saya buat dari komik akhirnya jadi animasi spin-off. Dan lakukan apa yang teman-teman bisa dulu. Kalau mau bikin IP itu nggak harus jadi animasi langsung. Tapi misalkan saya bisanya gambar dulu, gambar doang ya nggak apa-apa. Lakukanlah gitu ya. Atau saya senangnya bikin komik, ya lakukanlah. Atau saya senangnya kalau di multimedia bikin instalasi gitu ya. Jadi lakukanlah itu juga. Kemudian lakukan eh, kerjasama co-creation atau product production ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara skema penciptaan bersama. Nah, ini seperti yang kami lakukan bersama kampus Unicom. Kita itu membuat co-creation, membuka potensi inovasi yang lebih besar gitu. Kemudian juga mempromosikan ekosistem kolaboratif juga yang bisa bermanfaat bagi berbagai macam pihak. Salah satunya misalkan dengan kita menciptakan atau memproduksi film animasi Super Nelly di kampus, anak-anak atau mahasiswa itu bisa ikut belajar dari profesional sehingga setelah lulus mereka otomatis udah bisa langsung kerja di industri. Ada beberapa lulusan Ayeuna Studio Unicom yang sekarang bahkan mereka udah jadi levelnya udah jadi supervisor gitu ataupun lead animator untuk project-project seperti Disney, Nickelodeon gitu ya, yang bekerja di Bali ataupun Batam. Jadi itu salah satu contoh manfaat dari co-creation dan production. Kemudian kita juga bisa lakukan yang namanya co-branding untuk national movement ya, gerakan-gerakan nasional gitu. Kayak misalkan Super Nelly dengan waktu itu Kominfo gitu, kita bikin gerakan literasi digital. Kemudian filmnya itu kita kolaborasikan dengan apa namanya beberapa potensial partner gitu ya, sehingga jadi satu event yang memang outputnya itu jadi apa gerakan literasi gitu ya. Nah kemudian kita juga waktu itu kolaborasi dengan co-branding dengan pemerintah Kota Cimahi ya. Ini ada salah satunya adalah kita bikin gerakan penyuluhan lokal gitu di kota gitu ya. Bisa dengan dinas pajak gitu, kemudian dengan Cimahi Technopark gitu ya, kita waktu itu juga bikin gerakan untuk bisa apa namanya membuat mural gitu di beberapa bagian gedung Technopark gitu ya. Kemudian di sini juga kalau teman-teman ada yang rumahnya di Cimahi, kalian bisa cek di SPT tahunan teman-teman, itu ada karakter-karakter animasi yang kita juga kolaborasikan sebagai hologram gitu ya. Dan ini merupakan bentuk kolaborasi yang menurut saya sangat efektif untuk bisa mempromosikan karakter animasi lokal. Kemudian ada beberapa lainnya seperti kolaborasi untuk membuat iklan bareng gitu ya dengan Pak RK, ini salah satu contohnya.
Menjadi kreatif di masa pandemi adalah cara yang bisa kita lakukan sebagai pelaku usaha ekonomi kreatif agar bisa tetap bertahan. Salah satunya dengan pemanfaatan teknologi digital seperti yang dilakukan Super Nelly. Leres pisan. Stay kreatif, unlimited. Nah, itu salah satu contoh kolaborasi juga dengan Disparbud Jabar. Nah, kemudian kami juga membuat diversifikasi produk gitu ya. Jadi dulu sebelum tayang filmnya aja kita udah kolaborasi dengan Alex Media untuk bisa membuat produk turunan dalam bentuk buku ya. Ada jumbo coloring books, ada eh, puzzle gitu ya, dan banyak lagi. Dan bahkan kita bersaing dengan buku-buku atau karakter-karakter Disney ya, dan juga Marvel. Nah, hal baru yang lain yang kita lakukan adalah kita juga membuka kerjasama licensing dengan salah satu produk F&B ya, UKM gitu. Kue akar kelapa ini bisa teman-teman dapetin di kalau sekarang udah mulai masuk ke Alfa juga ya, Alfamart gitu, dan beberapa pusat oleh-oleh di Bandung ataupun Cimahi. Nah, jadi konsep-konsep ini adalah konsep yang nggak kepikiran sama sekali sebetulnya di awal, tetapi ternyata dari karakter itu sangat bisa masuk kemanapun ya. Ini saya ada produknya. Nanti teman-teman nih kalau ada yang bisa atau ada yang berani nanya nanti setelah ini aku kasih deh apa produknya ya. So siapin pertanyaannya. Itu tadi beberapa potensial kolaborasi yang bisa dilakukan sama karakter ya, bahkan sama IP gitu ya. Itu sangat luas sekali. Kemudian yang menarik juga selain Super Nelly tadi di Rondamen kita juga udah kolaborasi dengan beberapa brand seperti Yamaha. Bahkan mungkin sekarang itu kalau saya nggak tahu teman-teman apakah ada yang bekerja sebagai influencer di kampusnya ya. Sekarang itu kayak Scarlett ya, apa skincare itu endorse-nya ke animasi. Jadi karakter animasi itu bisa nge-endorse skincare juga. Itu saingan udah mulai bersaing dengan manusia ya, dengan influencer gitu. Ada yang tertarik di endorse sama Scarlett? Nah, Rondamen udah pernah di endorse sama Scarlett ya. Terus kemudian kita juga co-branding dengan produk-produk merchandise ya. Saat kita lagi coba pendekatan dengan retail, jadi ada artikel-artikel baju ya, t-shirt gitu, yang kita keluarin juga untuk eh, jadi lahan monetize-nya kita gitu. Ini ada official merchandise ya, JJH76 waktu itu. Tapi sekarang kita ada showcasing baru nih lagi, tapi masih proses development. Nanti kita kasih tahu deh kira-kira akan jadi seperti apa gitu ya. Kita lagi ada produk baru dengan retail juga. Salah satunya kita masuk ke sepatu. Kemudian kalau teman-teman sering buka webtoon, komik Rondamen juga udah ada di webtoon, bisa dicari aja dan bisa baca chapter-chapternya di sana ya. Dan pembacanya udah lumayan juga, udah banyak. Nah, kemudian co-branding dengan Yamaha, waktu itu kita bikin beberapa episode untuk film animasinya ya. Yang mempromosikan motor gitu. Kebayangkan motornya dipromosikan dalam bentuk kartun gitu, dalam bentuk animasi gitu. Ternyata itu sangat potensial juga. Bentuk-bentuk lainnya ada stiker, ada mug ya, ada tote bag dan lain sebagainya. Nah, tadi itu mulai dari ideation sampai dengan
kira-kira setelah jadi IP itu bisa jadi apa aja sih peluang monetizingnya ya gitu, dan apa sih yang sudah dilakukan Ayana Studio terhadap IP-IP-nya itu tadi yang sudah dilakukan ya. Nah, kemudian bagaimana sih dengan peluang dan tantangan industri animasi dan IP khususnya mungkin di Indonesia. Yang pertama, teman-teman, ternyata kita itu bersaing bukan dengan konten lokal ya. Jadi Ayana Studio itu bukan bersaing dengan Juki ya, atau Super Nelly bukan bersaing dengan Juki atau dengan Kiko, tapi udah dengan konten luar negeri gitu, kayak Pororo, Tayo, atau bahkan mungkin banyak animasi-animasi sekarang Korea yang tayang di apa namanya di Indonesia gitu ya. Teman-teman bisa lihat data di tayangan jadwal yang saya punya waktu itu di tahun 2020. eh Waktu tayang itu, Super Nelly itu salah satu karakter animasi lokal yang satu-satunya tayang di Net TV ya. Selain ada We Bare Bears, ada Digimon, ada eh, The Amazing World of Gumball ya. Jadi banyak banget animasi-animasi yang luar itu yang juga bersaing dengan lokal. Jadi eh, komposisinya saat ini masih 19% dengan eh, 82 gitu ya. 72 atau 82% gitu ya. Jadi masih sangat minim sekali konten-konten animasi lokal. Sehingga ini butuh bantuan teman-teman yang sekarang lagi pada kuliah, coba ada penciptaan karakter baru gitu ya. Mulai aja dulu, kayak saya bikin Supernel itu dari waktu SMK ya. Waktu saya masih di SMK Negeri 1 Cimahi, itu saya bikin di buku, di belakang buku gitu. Sampai akhirnya kita nggak ada yang tahu bahwa IP kita tuh bisa berkembang dan bisa jadi film animasi seperti sekarang yang udah teman-teman tonton ya. Terus kemudian kita juga ternyata tantangannya itu adalah bela beli produk lokal itu belum berjalan masih. Waktu saya ketemu dengan Alex Media, saya itu adalah IP kedua setelah Juki yang bekerja sama dengan Alex. Karena Alex itu lebih milih kerjasama dengan Doraemon, dengan Hello Kitty gitu ya. Jadi produk luar itu memang lebih menjanjikan dan lebih dikenal dibandingkan produk dalam negeri gitu. Kemudian juga adanya kebijakan baru nih, ada PP nomor 24 ya, katanya si IP ini tuh bisa dijaminkan teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya eh, apa namanya sertifikat HKI, terus teman-teman mau pinjam uang ke bank itu bisa digadaikan. Jadi merupakan surat berharga gitu. Jadi kayak saya nih kalau udah nggak punya uang, kayaknya saya mau gadain sertifikat Super Nelly aja gitu ya. Tapi memang ini belum berjalan PP-nya ya, sudah ada tapi masih banyak kebijakan-kebijakan yang untuk mencapai itu tuh masih susah gitu ya. Kemudian ada perubahan kepemimpinan, perubahan juga arah kebijakan itu sangat terjadi di mana-mana, termasuk di Indonesia. Nah, tapi juga itu sebagai peluang ya. Jadi teman-teman ada banyak produser lokal yang banyak juga ketemu saya itu ternyata willing buat investment di animasi atau di karakter gitu ya. Seperti yang sudah didapatkan oleh teman saya Faza Meong waktu itu ya, kalau tahu karakternya Juki, dia udah kontrak dengan eh, Falcon Pictures untuk bisa diproduksi filmnya setiap tahun gitu. Bahkan yang kemarin film kedua itu tayang juga di bioskop ya. Dan tahun ini juga lagi diproduksi. Jadi kayak peluangnya tuh sekarang lagi banyak untuk investor lokal, produser lokal udah melek sama IP. Jadi teman-teman ada kesempatan buat bikin gitu. Kemudian PP nomor 24 tahun 2022 yang tadi yang ternyata IP itu sertifikat haki itu bisa menjadi sebuah jaminan atau menjadi surat yang berharga itu, coba bikin dari sekarang teman-teman untuk invest tenaga kalian di IP gitu. Karena ke depan itu akan sangat bagus. Walaupun itu tantangan ya, kapan akan terjadi, tapi peraturan presidennya sudah ada. Kemudian pemerintah juga lagi galakan namanya Bangga Buatan Indonesia, makanya ada logo BBI ya, dan juga 100% Indonesia.
Ini contohnya mungkin ya. Nah, kayak logo-logo kayak gini 100% Indonesia itu juga lagi digalakan. Jadi kesempatan untuk bisa dibelinya sebetulnya ada. Oke, saya coba belajar dari Upin Ipin ya teman-teman ya. Ini mungkin akan ada banyak yang nggak tahu bahwa pada saat itu saya berhasil mendapatkan ASEAN Character Award 2015 di Jepang dan saya nggak tahu siapa aja yang menerima penghargaan pada saat itu dan ternyata saya ketemu dengan Ibu Ainun dan Pak Burhan. Beliau adalah owner dari Les Kopak yang juga ngisi suara di Upin Ipin. Jadi dia ngisi suaranya Opa sama siapa kakeknya ya, sama Atuk gitu ya kalau nggak salah. Nah di sana beliau cerita bahwa perjalanan Upin Ipin itu juga eh, apa sangat dramatis sekali gitu ya. Bahwa waktu itu ternyata Upin Ipin itu adalah film eh, terakhir mereka gitu kalau nggak salah ya dan Les Kopak itu artinya adalah kesempatan terakhir gitu. Jadi pada saat itu juga mereka dalam kondisi yang tidak baik dan kemudian mereka membuat Upin Ipin gitu berharap bisa laku tayangannya gitu. Namun ternyata di Malaysianya sendiri itu kurang banyak peminat, tetapi waktu itu tayang di TPI, di mana film apa anak-anak Indonesia itu haus akan hiburan ya, haus akan ilmu, terutama konten Islami pada saat itu. Makanya Upin Ipin dulu itu adalah belajar ngaji, belajar berdoa gitu ya. Dan pada saat 2007 masuk ke TPI menjadi tayangan nomor satu di sana. Hingga akhirnya Upin Ipin lah yang bisa menyelamatkan Les Kopak dari keterpurukan ya. Sehingga akhirnya dia bisa bertahan sampai sekarang menjadi tayangan nomor satu dan tak tergantikan di MNC ya. Setelah TPU berubah menjadi MNC. Dan ternyata Upin Ipin itu juga saya dapat konfirmasi itu diproduksi juga, bukan diproduksi, dibikinnya dulu di Indonesia gitu ya. Kebayangkan ternyata Indonesia itu adalah market untuk apa ya animasi luar gitu ya sehingga bahkan mungkin proses kreatifnya juga itu diciptakan di Indonesia gitu yang nggak kita banyak tahu dan kita sebagai Indonesia harusnya bangga dan harusnya juga kita bisa lebih bersaing gitu dibandingkan dengan negara-negara tetangga gitu ya ya mungkin Malaysia seberapanya Pulau Jawa sih gitu kalau kita punya 260 juta penduduk ya yang merupakan market gitu. Nah, itu yang menjadi concern saya untuk bisa terus eksis dan mengembangkan IP di Indonesia. Itu salah satu pelajaran yang saya dapat pada saat 2015 ketemu mereka gitu. Nah, kemudian kembali lagi, seperti yang saya bilang, saya pengen juga ke teman-teman tuh kayak ayo dong kita mulai gitu. Saya tuh mulai dari buku coretan ini nih yang sebelah kiri ya di tahun 2007 lah itu. Kemudian saya waktu saya udah bisa bikin 3D di 2010 saya ngekonsep gitu. Kemudian jadi spin-off karakter di 2011 saya ikutin festival-festival, saya ikutin lomba-lomba, akhirnya ketemu dengan Unicom untuk bisa diproduksi dan jadilah TV series sampai saat ini. Jadi bayangkan dari gambar ini sampai akhirnya yang di bawah ini itu prosesnya ternyata cukup panjang dan menarik ya. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan coretan-coretan kita atau ide-ide kita di masa lalu gitu, yang akhirnya bisa menginspirasi banyak orang, bisa bahkan mungkin menghasilkan karya gitu ya. So, buat saya teman-teman harus bisa mulai gitu. Ayo dimulai. Nah, sekarang kayaknya langsung pada coret-coret bikin karakter ya. Nah, saya tuh pengen sebetulnya si animasi gitu ya, IP ini jadi penggerak subsektor ekonomi nasional ya. Kita waktu itu di 2000 ini tuh foto 2016 saya diundang ke Korea. Waktu itu saya diundang ke Iconics dan kalau teman-teman tahu Tayo ya, itu adalah tempat produksinya
Iconics itu, Tayo dan Pororo. Nah, waktu saya ke sana itu saya amazed banget di Korea, ternyata Tayo itu udah ada di bis gitu, udah ada di hotel, bahkan produk-produk turunan di Korea itu juga menggunakan karakter dan bisnis model mereka tuh seperti ini dari mulai licensing, publishing, merchandising distribution, bahkan bikin theme park ya. Kemudian juga edukasi dan medianya juga berjalan. Sehingga ini yang jadi inspirasi saya untuk bisa itu bisa dilakukan di Indonesia. Kurang lebih sih seperti ini ya kantornya gitu. Mereka tuh kayak bilangnya karyawannya ada 200, ada 300, tapi aku lihat kok sedikit banget ya di 200 300 itu di mana. Ternyata teman-teman 200 atau 300 orang animatornya itu tersebar di beberapa negara, salah satunya Indonesia gitu. Jadi mau Tayo, Pororo itu diproduksinya juga ternyata di Indonesia gitu ya. Terus India gitu, Cina gitu ya. Dan di tempat kantornya mereka ini cuman kantor manajemennya aja sehingga mereka bisa eh, bikin produksi itu lebih efektif gitu ya. Terus tractionnya mereka itu dari 2001 tuh mulai dari 6 pegawai sampai dengan 2018 ada di 160 pegawai ya pada saat itu ya. 2008. Kalau sekarang saya nggak tahu, tapi saya baru tahu juga mereka buka cabang di Indonesia. Dan filmnya udah dijual di 116 negara gitu. Dan ini menjadi potensial market juga ternyata film animasi itu bisa sangat dinikmati oleh banyak orang. Oke, harapan saya sebetulnya kalau sama si pemerintah gitu ya, eh, atau sama teman-teman juga, kita coba dukung deh. Ayo kita apa namanya berkontribusi sama IP ya. Saat ini tuh kalau studio animasi gitu kayak saya juga masih kontribusi servisnya tuh cukup tinggi. Jadi kayak kita ngebikin animasi orang lain tuh masih lebih banyak dibandingkan kita bikin animasinya sendiri. Tapi dari tahun ke tahun ini berkembang gitu. So, teman-teman juga coba bantu dengan bikin sesuatu gitu ya, bikin karya. Karena Cocomelon itu kalau tahu dapat pendapatannya itu 790 juta dolar ya. Teman-teman rupiahin deh itu jadi berapa gitu ya. Kemudian kontrak dengan Netflix itu dapat 100 juta dolar ya untuk film animasinya. Dikerjakan di Ayena itu saya nggak dapat jutaan dolar teman-teman, saya cuman seujung kuku ya. Tapi saya lihat ternyata potensi dari IP owner yang bisa mendapatkan keuntungan itu lebih besar gitu. Sama halnya di sini dia bisa dapat 57 miliar ya, bukan juta lagi, miliar dolar di tahun 2020 dari produk-produk karakternya. So itu yang angka-angka ini adalah bukti bahwa industri kreatif itu punya peranan penting gitu ya, dan justru bisa menggerakkan ekonomi global gitu. Oke, itu saja teman-teman sharing dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Teman-teman juga bisa direct kontak ke saya, boleh di Instagram, boleh di email, boleh di nomor telepon, atau jika ada pertanyaan saat ini, teman-teman juga bisa tanyakan langsung ke saya. Dan terima kasih. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap banget. Pak Robi, halo cek. Ya, halo. Tahan di situ, kita akan masuk ke ini ya, sesi tanya jawab ya. Silakan Ya, yang mau bertanya ke Pak Robi, ini sangat ini banget ya, inspiratif banget, saya sampai speechless gitu. Sambil, oh ada yang raise hand nih, Oh iya, boleh, boleh, boleh. Silakan. silakan Muhammad Syafiq. Permisi, Pak Robi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Harumuna dari D4 Teknologi Rekayasa Multimedia. Di sini saya punya dua pertanyaan. Pertama, kalau saya lihat-lihat sendiri nih, apa ya? Animasi dalam negeri ini masih kayak dianggap, masih dilihat eh sebelah mata gitu, masih di Dipandang sebelah apa mata ya? ya. Masih di apa namanya? Remehkan gitu. Iya, kayak gitu.
Nah, menurut kakak sendiri, kalau misalnya pengen apa ya, kayak saya gitu ya, yang berminat kerja di dalam perusahaan industri kreatif gitu, apakah harus ke luar negeri atau di sini juga udah cukup gitu? Oke. Terus untuk pertanyaan yang kedua, tadi saya lihat bahwasannya perusahaan yang kakak punya ini menawarkan ini ya, magang ya, Kak. Ya, Nah, kalau untuk magangnya sendiri tuh ada yang bagian karakter desainnya nggak, Kak? Karakter desainernya gitu. ya. Dan apa aja gitu kualifikasinya? Siap, segitu saja. Oke. Ya. Ini mau langsung dijawab atau kita tampung lagi pertanyaan selanjutnya atau Langsung aja deh. langsung aja ya? Iya. Oke, dari M. Syafiq ya, makasih pertanyaannya. Kenapa sih di animasi dalam negeri itu masih kayak dianggap sebelah mata gitu ya? Sebetulnya kembali lagi yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ekosistem industri animasi Indonesia itu masih berkembang ya, belum maju. Sementara di negara-negara lain yang udah maju seperti Malaysia, Korea, Jepang itu eh, akan sangat mudah dimonetize gitu. Dan untuk negara-negara maju, negara-negara berkembang seperti Indonesia, bukan sesuatu hal yang mudah untuk bisa berbisnis di ranah IP ya, atau film animasi lokalnya sendiri gitu. Karena memang sekali lagi, ekosistem kita itu masih mencari bentuk, tetapi bukan berarti tidak ada potensi gitu. Teman-teman tuh bisa lihat bahwa potensi saat kita saat itu seperti karakter Tai Lalat ya, yang udah kolaborasi dengan banyak karakter Betul. animasi Jepang juga, ada Juki juga gitu. Bahkan mungkin sekarang juga karakter kami lagi coba bangkit gitu ya. Itu adalah salah satu nilai-nilai potensi yang harus dikembangkan. Jadi bukan berarti susah terus ya udah kita let go aja gitu ya, nggak dikerjain, tapi justru ya kita harus kerjain. Terus kemudian tipikal dari negara-negara berkembang ini adalah biasanya memang kita mau nggak mau harus bisa mengerjakan dulu animasi punya orang gitu, punya luar negeri gitu. Teman-teman bahkan harus tahu bahwa seperti Boboiboy ya, animasi Malaysia lain itu dikerjakan di Surabaya, di Malang gitu. Bahkan mereka dapat penghargaan internasional gitu, tapi itu karya-karya yang dikerjakan sama Indonesia. Dan itu terjadi di negara Cina juga pada saat itu ya. Untuk bisa Cina menjadi yang sekarang, mereka tetap ngerjain dulu film-film Amerika dulunya gitu. Sehingga mereka ada yang namanya transfer ilmu teknologi dan pengetahuan sehingga membuat karya-karyanya itu lebih bagus gitu. Saya termasuk orang yang beruntung mengerjakan, contohnya misalkan Cocomelon ya. Ternyata saya banyak belajar dari produksi tersebut. Ternyata secara psikologis anak itu juga bermain ya, kayak misalkan warna gitu. Kita tuh diajarin juga memilih warna yang oke untuk tayangan anak gitu. Kemudian gerak-gerik anak itu harus natural, selayaknya anak-anak. Yang dulu itu kita nggak kepikiran kalau bikin animasi ya udah digerakin aja gitu. Tapi ternyata ada unsur-unsur yang eh, membuat si karakter ini lebih dicintai gitu. So buat saya eh, animasi Indonesia itu masih berkembang dan nyambung ke apa pertanyaan selanjutnya. eh, saya harus mulai kerja di mana sih gitu, di Indonesia atau di luar negeri? Kalau Betul, kata itu saya sih mendingan pertanyaannya. di Apakah harus Indonesia ke luar negeri? karena proyeknya luar negeri ini kerjanya di kita gitu ya. Ya kan gitu. Karena tapi saya nggak juga teman-teman mending di Indonesia enggak, tapi justru kalau mau kan belajarlah sampai ke negeri Cina ya. Nah itu juga sekarang produknya Cina juga dibikinnya di Indonesia gitu animasinya. Betul. Tapi nggak apa-apa teman-teman kalau mau cari pengalaman, cari lingkungan kerja yang berbeda dari negara kita tuh sangat boleh sekali. Tapi kembali lagi justru malah eh, negara kita lah yang jadi tempat untuk bisa produksi. Karena kenapa mereka pilih negara berkembang untuk bikin produksi mereka? Karena bikin animasi di Amerika itu mahal. Di Indonesia itu sangat murah gitu. Itu jadi menurut saya concern utama. Dan
teman-teman juga bisa berkembang kok secara karir ya. Supervisor animation saya itu dia bahkan ngerjain project Kanada. Kalau teman-teman tahu Jurassic World yang Netflix yang series animasi yang tayang sekarang itu adalah salah satu karya supervisor animator di Ayana Studio yang dia kerjanya remote sebetulnya dari studio di Kanada gitu. So itu buat saya sekarang no boundaries ya untuk bisa kerja dengan studio animasi di luar, tapi kerjanya di Indonesia gitu. Nggak harus datang ke sana. Bahkan mungkin kerjaannya juga dikerjain di Ayana gitu ya. Jadi ya yang penting adalah pengalamannya teman-teman. Ketika nanti udah ngerjain itu, teman-teman dapat karya, dapat portfolio, dapat kredit, dapat nama di filmnya itu udah oke gitu. Terus kemudian apakah Ayana Studio menawarkan magang gitu? Kita membuka setiap apa namanya setiap semester ya dengan jangka waktu minimalnya 6 bulan, maksimalnya 12 bulan gitu. Ada beberapa SMK atau sekolah yang memang 1 tahun magang di Ayana. Setelah keluar bahkan mereka langsung bisa kerja di studio animasi lain yang tanpa harus tes lagi gitu ya, karena portfolionya udah menjanjikan gitu. Mungkin teman-teman yang berminat nanti untuk teman-teman teknik rekayasa multimedia mau berminat nanti magang di Ayana sangat boleh. Nanti kita MOU terus daftar, kita buka. Saat ini juga kita lagi buka sih untuk periode Februari ya 2025. Jadi silakan mendaftar. Oke, kita Oke. catat ya. Tadi mungkin alasan Syafiq aja pengen pindah ke luar negeri mungkin ya. Kalau pengen pindah ke luar negeri ya nggak apa-apa, pindah aja gitu ya. Iya, Tapi iya. kalau untuk mengerjakannya bisa di mana aja kan Mas gitu ya? Iya, iya, iya. Karena mungkin Nah, beda ini juga ya, beda culture kalau di luar itu kayak teman-teman saya yang udah kerja di luar memang buat masuk ke luar negeri aja teman-teman itu susah. Kayak kalau di animasi teman-teman itu harus step by stepnya saran saya nih masuk studio animasi lokal dulu. At least kalau bisa masuk ke Batam atau Bali itu udah bagus. Baru oke. dari situ bisa apply ke studio Singapura. Dari Singapura baru teman-teman bisa ke Kanada gitu. Jadi stepnya tuh itu rangkaiannya. Kalau mau sekarang dipetakan mau berkarir sekelas misalkan di DreamWorks atau di Kanada gitu ya. Tapi kalau misalkan ada nggak cara lain selain itu? Ada teman-teman harus kuliah di luar negeri itu lebih make sense buat dapet magang di studio animasi dan jadi intern di sana dan akhirnya bisa bekerja. Itu yang dilakukan sama Rini Sugianto ya, dia animatornya Tintin yang orang Lampung ya. Oh, Dia kerja di waktu itu di apa? Di Amerika bikin animasi Tintin itu dia emang kuliah dan magang dulu di studionya, internship. Setelah itu baru dia diangkat jadi pegawai gitu. Kalau mudah-mudahan Syafiq beruntung ya. kalau tangan kosong gitu kita tiba-tiba misalnya lulus gitu terus ngelamar itu agak susah biasanya. Jadi kamu harus masuk dulu ke studio animation yang ada di Indonesia, at least yang mengerjakan project-project luar, kamu udah punya karya baru bisa apply ke studio yang lebih gitu. Mas, ini pertanyaan pribadi nih. Oh, boleh. Sebetulnya eh, butuh gift nggak sih kalau misalkan kita pengen bisa animasi? Karena saya jujur gak bisa gambar gitu ya. Terus dari tadi tuh, ini part mana ya yang kira-kira saya bisa buat gitu? Apakah, Iya, iya. oh mungkin di bagian dubbingnya mungkin ya, atau apa gitu. Ini Nah ada jadi yang pertanyaannya menarik ya. apakah untuk jadi animator itu butuh gift untuk bisa gambar gitu ya? Ya, ya. Jawabannya adalah tidak. Animator Gimana mungkin gimana? animator 3D ya. Kalau animator 2D udah pasti menurut saya harus bisa gambar. Tapi kalau animator 3D itu sangat dipastikan nggak harus bisa gambar gitu. Ada cerita nih teman-teman. Teman saya itu salah satu supervisor animator yang ngajarin. Jadi di Cimahi itu kalau teman-teman tahu daerah Cangkorah ya. Cangkorah itu di bawah gunung, di kaki gunung yang eh, sebagian penduduknya itu pemudanya itu bikin batu bata, tahu ya? Jadi Oke. kayak di apa sih namanya?
kayak di daerah Padalarang gitulah. Ini kalau di Cimahi itu Iya, ada iya. yang Gunung Kapur gitu ya. Dia bikinnya batu bata. Nah, pada saat itu teman saya tuh ngelatih orang ini untuk jadi animator, teman-teman. Ya bayangkan ya dengan basic yang dia seorang apa namanya pembuat eh, Pengrajin batu bata ya. rajin batu bata, dia diajarin sampai akhirnya dia sekarang itu terlibat di film Star Wars coba. Jadi Serius, Mas. iya, jadi sangat apa sangat bisa banget gitu. Bahkan mungkin saya juga ada beberapa animator di Ayana Studio yang memang lulusannya adalah sekolah dasar atau juga mungkin SMP itu ada. Jadi kita training, kita kasih karena eh, animator itu basicnya sebetulnya bukan berarti oh kalian ngapain kuliah kalau gitu enggak ya, karena beda banget nantinya Beda. yang kuliah ini Profesionalitasnya bakalan akan berbeda ya, Mas ya. ya profesionalitasnya terus kemudian bagaimana cara menerjemahkan kemudian berpikir ya kemudian juga nah harapannya tuh justru teman-teman yang kuliah ini bisa lebih berpikir kritis ya bagaimana misalkan menciptakan animasi itu sesuatu yang lain sesuatu yang beda gitu itu yang bedanya nanti kelihatannya kalau udah diproduksi biasanya untuk level eh, SD atau SMP misalnya tamat dia udah bisa tapi pasti dia profesional di stuck animator aja untuk naik ke supervisor mereka harus belajar komunikasi lagi harus bisa Betul. memecahkan masalah harus bisa soft skill lain gitu ya nah soft skill ini yang yang sebetulnya bisa dipelajari asal mau belajar atau ya memang dipelajari di kampus ya karena di kampus kan harus bisa memecahkan masalah gitu itu jadi eh, jawabannya adalah sesuai dengan kemauan dan minat. Iya, betul ya. Harus ada selain bakat juga berarti harus ada minat ya. Iya, betul. Bakat itu menurut Nah, saya juga terus sangat bisa diasah sih. Yang penting minat boleh dan ada satu pertanyaan lagi nggak? ya, boleh boleh banget. Silakan. Eh, ini kan tadi kita ngobrolin kayak animator apa animasi yang lokal gitu ya. Kalau animasi yang dari luar, Mas, kira-kira tuh kelebihannya tuh apa ya dibandingkan lokal sehingga mereka tuh kayak bisa sangat melekat gitu ya kayak Cocomelon gitu kayak ya pokoknya Pororo gitu ya. Kira-kira kehebatannya apa sih, Mas? Oke. Sebetulnya kehebatan animasi-animasi luar itu memang dari segi storytelling ya gitu. Kayak yang saya tadi sampaikan bahwa ternyata untuk bikin Cocomelon jadi yang sekarang itu mereka sangat memperhatikan unsur-unsur ya riset yang Betul. mendalam terkait dengan anak-anak. Anak-anak tuh sukanya apa ya gitu. Itu tuh bener-bener di riset warna-warna gitu ya. Kemudian bahkan mereka tahu bahwa untuk animasi anak ini warnanya harus jelas, nggak boleh ada gradasi gitu. Itu kan sesuatu yang menurut saya nggak saya pelajari Jadi juga pelajari di kita ya. di kita gitu ya. Justru menurut saya itu emang ada di ranahnya periset yang emang eh, mereka meyakini bahwa untuk menciptakan sebuah konten yang berkualitas itu butuh waktu gitu. Kalau di kita tuh kayak diburu-buru ya kayak misalnya TV itu pokoknya pengen jadi animasinya di season ini tuh harus sekian bulan gitu. Nah, bedanya dengan animasi luar mereka itu udah dananya besar ya. Waktu pengerjaan itu kalau seasonal itu bikin season mereka bisa 2 tahun gitu. 2 tahun itu Oke. dikasih waktu sama produsernya 2 tahun beneran jadi bagus gitu. Kalau di kita tuh susah. Di kita tuh masih kayak sinetron harus kejar tayang seminggu Kejar satu tayang. episode gitu. Itu yang agak susah gitu sehingga kualitas itu mempengaruhi gitu. Terus kemudian mungkin kayak kebijakan-kebijakan yang mendukung ya. Contoh misalkan eh Pororo itu diproduksi oleh pemerintahnya 40% dana produksinya. Wow. Sehingga mereka tuh nggak kesulitan untuk bisa melakukan produksi gitu. Kalau di kita itu belum ada hal-hal Bahkan sampai kayak minumannya tuh udah jadi favorit anak-anak ya. Kalau di Alfamart tuh pasti pengen minuman Pororo gitu. ya Saya ya sampai ya penasaran nih minuman rasa betul. apa sih gitu. Padahal rasanya sih ya kan Pernah orang Mas?
Belinya beli brand ya, beli apa karakter Itu. gitu. Itu tadi yang sebenarnya saya ingin kejar nih sebetulnya kekuatan dari storytelling di dalam sebuah film animasi itu seberapa kuat gitu. Ya, Ternyata memang lumayan peranannya cukup penting ya. betul betul. Makanya waktu itu saya apa dinilai waktu Super Rally Asian Character Awards itu saya dinilai sama animator Dragon Balls. Terus satu lagi sama jurnalis dari TV Tokyo gitu. Katanya Hmm. kenapa dipilih itu ya Super Nelly unik gitu nenek Linca jadi superhero gitu kan. Di dunia katanya nenek-nenek belum ada yang jadi superhero gitu. Nah itu kayak Mungkin karena itu kekuatan seorang nenek yang marahin cucunya gitu, Mas. Jadi kayak gitu. kalau lihat yang jahat tuh kayak gatel gitu, pengen dihukum Ya. gitu ya. Nah, jadi kayak hal-hal itu sih yang menurut saya tuh kayak punya kekuatan gitu. Nah, cuman memang kembali lagi ya, pada saat itu juga saya agak ngenesnya itu Super Nelly itu tuh dapat kesempatan kolaborasi dengan karakter animasi Jepang gitu. Tapi Oke. pemerintah Jepang itu pengennya kita kerjasama dengan pemerintah Indonesia dan pada saat itu kita nggak ada kesempatan buat kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Akhirnya kita melewatkan kesempatan kolaborasi. Kalau yang Thailand yang pemenang kemarin tiga besar itu dengan eh, ada artis Jepang namanya Ayumi Hamazaki gitu dia bikin video klip bareng gitu. Karena pemerintah Thailandnya support dan pemerintah Jepangnya support gitu. Terus Upin Ipin itu dengan Ultraman ya Oh waktu iya. itu. Nah gilirannya Super Nelly waktu itu tuh adalah salah satu karakter yang emang kita kolaborasikan tapi pemerintahnya itu belum punya program, belum punya Sayang banget ya. anggaran untuk bisa kolaborasi. Itu yang saya juga agak kayak, sayang banget gitu. Tapi dari situ sih saya banyak belajar ya, akhirnya ketemu banyak orang, ketemu banyak apa namanya kesempatan gitu, yang akhirnya saya masih yakin bahwa karakter saya ini sebetulnya bagus gitu. Jadi eh, willing buat nerusin gitu. Sebetulnya tadi satu kata kunci sih yang saya dapetin dari obrolan kita kali ini ya. Jadi kita tuh kalau mengerjakan sesuatu harus persisten, betul nggak Mas? Ah ya betul. Ya, Eh, jadi kayak kita ya mempertahankan sesuatu gigih gitu ya. ya. Itu juga yang aku tuh sebetulnya selalu apa sih namanya kayak tekanin ya ke teman-teman gitu yang mau pengen mulai ya. Ini saya coba share lagi ya. Ini saya ada satu apa slide yang sebetulnya saya buat juga tapi untuk di presentasi lainnya. Nah kayak gini nih. Jadi betul Oke. banget apa disiplin itu nggak harus perfect ya teman-teman, nggak harus bulat Oke. gitu. Tapi akhirnya dia putus di tengah jalan gitu ya. Tapi ya kayak gini, putus-putus, tapi kamu continue gitu. Ini yang saya terapin juga di pembuatan proses karya Supernet itu dia nggak bulat gitu, tapi ya itu Hmm. persistence aja, disiplin Nah, skill tuh. disitulah letak persistennya di situ ya. Maksudnya disiplin juga kalau nggak persisten, Iya, ya nggak akan jadi juga gitu kan. betul betul. Dan jangan sampai apa ya namanya kalau teman-teman udah punya tujuan karena gini proses kreatif dari ide itu tuh kayak ini saya pengalaman yang menarik lagi di film itu eh, saya ketemu dengan investor gitu hari ini tuh saya ada meeting beberapa investor film yang ternyata saya dapatkan dari cuman saya bercerita saya ngobrol. Saya punya cerita loh tentang film. Ini pengalaman saya kemarin di Jakarta Film Week ya. Saya ternyata Oh ya. konsep film saya dari tulisan yang ditulis oleh penulis saya Sali yang cuman beberapa baris itu bisa menarik investor bahkan grant kita dapat biaya dari pemerintah untuk bisa diproduksi filmnya tahun depan gitu ya. Itu salah satu kayak Oh, hebat kekuatan hebat. cerita yang storytelling yang dari beberapa baris kita Betul. sampaikan ke audiens gitu. Ternyata itu bisa seperti itu. Terus apa namanya? Ternyata ide itu tuh sangat bisa dikembangkan. Jadi karena bahan dasarnya itu adalah nilai ya, adalah value. Jadi kalau teman-teman tuh sebetulnya nggak mungkin ada kehabisan ide karena kayak Super Nelly waktu itu kita udah ngerasa ini kayaknya udah nggak works gitu ya.
Akhirnya kita ubah desainnya gitu ya. Akhirnya kembali lagi gitu, on the track lagi. Jadi memang gimana cara kita ngasih value sama konsep tersebut gitu. Jadi itulah ide tuh nggak akan bisa habis gitu. Jadi kayak Super Nelly misalkan nih sekarang kalau di zaman ini udah nggak relate, itu bisa diganti kayak Upin Ipin. Upin Ipin itu pada saat dia kolaborasi dengan Disney, Disney-nya minta lebih ke aneka ragam aja, bukan lagi ke spesifik Muslim gitu ya. Akhirnya dia Betul. pindah kan, sekarang ceritanya bukan sangat universal gitu. Nah itu IP itu bisa digituin gitu, jadi nggak harus takut kehabisan ide. Oke, saya rasa sudah banyak banget yang insight yang udah kita dapatkan ya. Nah, untuk teman-teman jangan lupa isi presensinya yang sudah di-share di grup. Mas Robi ada tambahan lagi kah? Oh, nggak ada. Oh, Yohanes nih kita Yohanes kasih ini mau kesempatan ya. nanya, boleh. Silakan, Yohanes. Oh ya, baik. Suara saya terdengar nggak ya? Kedengaran, Suaranya Yohanes. terdengar. Siap, terima kasih Pak. Izin bertanya sebelumnya Pak. Saya juga memperkenalkan diri. Nama saya Yohanes Andi Prabowo dari kelas D4SM 4601. Saya di sini ada 3 pertanyaan nih Pak ya. Maaf agak panjang. Jadi kan Santai dari loh Yohanes. ya Bu. Jadi kan animator sendiri kan pasti punya style ataupun ya tekniknya mereka sendiri agar ya bisa menyesuaikan lah. Nah untuk eh apa ya tekniknya caranya itu sendiri gimana sih caranya untuk menyesuaikan style atau teknik mereka dalam ya agar sesuai lah dengan presensi pasar lokal sekaligus tetap relevan di pasar internasional. Lalu untuk pertanyaan kedua juga masih berhubungan dengan pertanyaan pertama. eh Kan itu dalam pembentukan karakternya juga ya dari stylenya tersebut. Nah, dari penciptaan karakter tersebut, aspek storytelling tuh gimana sih caranya supaya dapat membantu ngebentuk kepribadian, terus perkembangan karakter serta ya mereka bisa memiliki kedalaman psikologis dan mampu meninggalkan kesan mungkin ya yang mendalam pada audiens. Lalu ada pertanyaan ketiga, maaf panjang nih. Ini pertanyaan saya pribadi. Tadi kan masih berkaca sama yang pertanyaan dari saudara Syafiq juga perihal magang. eh itu apakah dapat apa ya? Mungkin saya bisa bilang dapat nilai tambah jika calon pemagang ini memiliki sertifikasi khusus dalam bidang animasi tersebut gitu Pak mungkin. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, Oke, Yohanes, saya langsung jawab ya. Yang pertama, eh, gimana sih? Mungkin yang saya tangkap, kita bisa menyamaratakan kualitas dari berbagai style animator yang ada gitu, sehingga menjadi satu kesatuan. Kalau jadi film itu rata begitu ya, kurang lebihnya ya. Iya, betul Pak. Ya, jadi dalam sebuah produksi animasi, bayangkan teman-teman yang uniknya adalah animator itu, kalau misalnya kita bekerja dengan aktor untuk film biasa ya live shot, maka aktor itulah yang akan mengubah atau menyesuaikan dengan karakter ya, begitu ya, dengan karakter yang diperankan gitu. Tapi kalau animator ini nggak bisa satu satu karakter dipegang sama satu animator, bahkan kita punya 50 animator menggerakkan satu karakter yang sama itu mungkin terjadi, dan bagaimana mereka bisa stylenya konsisten gitu. Pertama, animator itu harus bisa membaca guideline yang diberikan oleh produser ataupun sutradara. Jadi sebelum proses produksi ada yang namanya animation guideline. Itu mulai dari ekspresi, walk cycle gitu. Itu sudah ditentukan dan sudah dilakukan riset di awal, sehingga nanti animator siapapun animatornya akan mengikuti guideline tersebut untuk bisa menyamakan kualitas animasi. Makanya animasi ya misalkan SpongeBob mau ganti animatornya siapapun, tetap aja outputnya adalah SpongeBob ya gitu, gerakannya seperti itu, karakternya seperti itu gitu. Jadi itu dilakukan dengan cara membuat sebuah guideline yang akan diikuti oleh para animator gitu.
Kemudian dalam pembentukan karakter, aspek storytelling itu gimana sih supaya bisa meninggalkan pesan gitu ya. Yang pertama adalah setiap karakter itu punya wants-nya masing-masing ya. Jadi mereka tuh punya keinginan gitu. Dan yang selalu saya coba sampaikan juga bahwa keinginan itu tuh harus bisa dirasakan sama penonton gitu. Jadi misalkan kalau Super Nelly pengen ketemu sama cucunya gitu, atau dia pengen banget melawan kejahatan, nah itu harus bisa dirasakan sama penontonnya. Kemudian ada yang namanya juga kombinasi karakter. Ini yang bisa menciptakan sebuah cerita itu nggak ngebosenin gitu ya. Contohnya, di film Super Nelly itu ada kombinasi karakter sampai 8 kombinasi karakter yang bisa menciptakan jutaan pasang cerita gitu ya, bahkan jutaan pasang cerita gitu ya. Contohnya misalkan kombinasi karakter satu eh, itu adalah karakter Nelly-nya aja gitu ya. Kemudian kok kombinasi karakter dua itu ada Nelly dan cucunya gitu. Itu kombinasi dua ya. Kombinasi tiga ada Nelly dan dua penjahat gitu. Nah, kalau misalnya ceritanya tentang kombinasi satu, rumus kombinasi satu, ceritanya akan tentang Super Nelly yang misalkan contohnya dia kesusahan ngebuka kaleng gitu ya. Eh, Super Nelly-nya kejepit kursi atau ketimpa pohon atau apa gitu dengan gaya slapstick gitu. Nah, itu kombinasi satu. Terus kemudian kombinasi dua, contohnya Nelly dengan cucunya. Nah, dia pasti ceritanya adalah bagaimana Nelly kewalahan menangani kenakalan cucunya. Itu udah pasti. Cerita kombinasi dua. Nah, begitu kombinasi tiga, Nelly dan dua penjahat, udah pasti ceritanya tentang penjahat ini melakukan sesuatu atau mencuri sesuatu, Nelly datang dan melawan kejahatan dan berhasil gitu. Nah, kombinasi-kombinasi ini yang akhirnya menciptakan kedekatan si karakter dengan penonton gitu. Makanya teman-teman kalau nonton film Doraemon, nggak pernah ada cerita kan Doraemonnya nggak ada ya. Teman-teman nontonnya Nobita Giant, pasti ada Doraemonnya. Nah itulah kekuatan karakter gitu. Atau Doraemonnya doang gitu ya, nggak ada temennya, pasti ada temennya. Nah, Doraemonnya aja mungkin ada kombinasi satu itu tadi. Oh iya. Mungkin ya, mungkin bisa jadi ada beberapa episode yang Doraemonnya aja. Misalkan Doraemonnya lagi adegan slapstick gitu ya, dia kesulitan buka pintu sampai akhirnya dia bisa berhasil masuk misalkan ke lorong waktu misalkan gitu contohnya ya. Kombinasi dua biasanya Doraemon dengan Nobita, Nobitanya malas belajar gitu, settingnya cuma di kamar aja, akhirnya mereka berdua konflik gitu ya. Nah, kombinasi tiga biasanya Doraemon, Nobita sama Shizuka itu kombinasi tiga. Nah, pasti konfliknya antara Nobita dengan Shizuka, Doraemon yang menengahi gitu. Nah, itu tuh rumus-rumus itu yang akhirnya bisa menciptakan beribu-ribu berjuta-juta judul-judul gitu. Kombinasi dari ini ya, kombinasi Ya, dari masing-masing ini ya. ya. Jadi itu ada rumusnya gitu, Oke. Yohanes ya. Kemudian yang terakhir nih magang. Perlu nggak sih kita sebagai talent scoutingnya untuk tahu bahwa eh, si peserta ini tuh apa namanya layak untuk kita terima atau enggak dengan hanya melihat sertifikat? Jawabannya untuk saat ini di Ayena tetap melihat portfolio. Karena banyak beberapa yang memang apa punya sertifikat tetapi kemampuannya sangat jauh gitu ya. Kembali lagi teman-teman bukan berarti sertifikat itu tidak penting, enggak. Saya juga asesor sertifikasi, saya sudah menjadi asesor animasi ya, animator gitu. Sertifikat itu penting tapi bukan segalanya gitu. Yang penting adalah skill teman-teman dan teman-teman bisa melampirkan itu di portfolio gitu. Ada beberapa yang orang punya sertifikat tetapi kalah sama yang punya portfolio gitu yang konsisten. Kita lebih pilih yang dia portfolionya bagus gitu dibandingkan yang punya sertifikat. Tapi kalau misalkan punya sertifikat, kelebihannya adalah kita sebetulnya udah tahu dia kelebihannya di mana sehingga kita tinggal tes itu aja. Jadi sertifikat tuh masih sangat dibutuhkan, cuman bukan segalanya gitu. So teman-teman kalau yang masih penasaran pengen join di Ayena, Sepertinya banyak yang ini ya, yang minat boleh gitu ya. deh langsung kirimin CV dan portfolionya nanti kita seleksi
gitu. Oke, masih ada lagi nggak pertanyaannya? Boleh kalau mau. Kalau enggak, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu foto bareng, Mas. Sebagai Ini kayaknya bukti. ada Yogi ya mau nanya. Ada Oh, pertanyaan terakhir oke. paling ya. Yogi. Oke, satu lagi Yogi, silahkan. Yogi ya. Oke, suara saya terdengar nggak ini? Terdengar, Pak? Yogi silahkan. Oke, sorry. Selamat siang Kak Robi, Bu Desi sama Bu Apri. Sebelumnya aku mau nanya, tapi mungkin ke company-nya mungkin ya. Ada dua. Yang pertama, seberapa pengaruh sih teknologi pada saat ini untuk dunia animasi? Eh, Bisa dibilang kayak artificial intelligence atau enggak AI. Lalu yang kedua, saya nggak tahu sih ya, mungkin di Ayana sendiri untuk awal-awal tahun berdirinya itu ada struggle atau ups and downs-nya juga. Nah itu gimana sih cara Ayana Studio mengatasi ups and downs-nya itu? Mungkin bisa memberikan insight kepada teman-teman dari mahasiswa teknologi Dekatan Multimedia yang lagi merintis startup mungkin Kak ya. Jadi biar kayak mencegah, karena mungkin lebih baik mencegah daripada terjadi. Thank you. Belajar dari kesalahan orang lain itu lebih baik ya? Iya, betul. Oke. Silakan Pak Robi. Oke, pertanyaan pertama, seberapa besar sih pengaruh teknologi di animasi ya? Ini sangat berpengaruh sekali ya teman-teman. Banyak yang salah kaprah, termasuk ya menurut saya Wakil Menteri Pendidikan yang baru gitu ya, yang Yang lagi profesor itu. ya, Siapa, yang Prof? lagi gencar kayak menyalahkan AI itu nggak bener. AI ini, saya nanya ini, pada saya tuh bikin ini tuh Pertanyaannya asal-asalan. pertanyaan asal-asalan tapi dijawab gitu. Cara kerjanya tuh nggak seperti itu teman-teman ya. Aku nggak tahu dia bisa memahami atau tidak, tapi begini teman-teman, AI itu sangat membantu. Jika teman-teman dulu kurang ide ya, kemudian stuck ide, terus kalian berkomunikasi dengan AI gitu, itu akan sangat membantu gitu. Jadi yang saya tekankan kepada teman-teman di studio bahkan AI ini bukan suatu ancaman, tetapi jika teman-teman misalkan dalam waktu bikin animasi butuh waktu 8 jam, dengan bantuan AI cuma butuh waktu 2 jam, berarti sisa waktu 6 jamnya itu bisa pergunakan teman-teman untuk menciptakan animasi lainnya, produktivitas lainnya, ataupun bisa menciptakan hal-hal baru yang di luar animasi gitu. Sehingga menurut saya teknologi AI ini bukan salah satu yang menggantikan dan tidak akan pernah bisa menggantikan gitu. Contoh penggunaan AI di animasi ya. Saya itu AI itu gini prinsipnya teman-teman, kalau teman-teman nanya sesuatu yang aneh yang nggak ada ditanyakan, ya pasti mereka bisa jawab dengan random ya. Tetapi kalau misalkan teman-teman punya artikel, punya bahan riset gitu yang bisa dicoba dikomunikasikan dengan AI, itu yang paling betul menurut saya. Contohnya waktu pembuatan cerita gitu ya, saya itu mentraining dulu AI-nya. Jadi AI itu nggak jangan ditanya suruh asal jawab, tapi kamu tuh harus training dulu gitu. Jadi misalkan gini ya, kalau dengan ChatGPT, kamu ceritakan kamu punya karakter namanya Nelly, bintangnya Libra gitu, terus dia Serius takut sedetail itu? ayam. Ya, kasih tahu takut ayam. Itu kan Nelly takut ayam itu nggak ada di AI, itu ada di pikiran kita, di kreativitas kita. Kita kasih tahu AI-nya. Nelly itu takut ayam. Nelly itu lemahnya di apa? Tapi dia suka sama ini. Terus kemudian ini ada satu karakter nih yang bintangnya misalkan Gemini gitu ya. Dia anak Gemini gitu. Gemini kan tergolong dengan yang ribet ya. Di sini ada yang Gemini. Nah gitu kan. Katanya red flag gitu ya. Ya red flag gitu ya. Kamu ceritain tuh dua karakter itu. Terus kamu tanya lagi nanti setelah deskripsikan dua karakter itu, gimana kalau misalkan ada konflik? Konfliknya itu tentang keluarga gitu. Kira-kira Gemini dan Libra itu gimana sih konflik yang akan terjadi? Itu akan dijawab dan itu akan memudahkan dan semudah itu gitu teman-teman.
untuk mendapatkan inspirasi. Dan jangan Berarti AI diambil juga harus mentah-mentah juga. dikondisikan dulu ya Mas ya? Iya, di training dulu AI-nya, kasih tahu dulu. Jadi kita tinggal smartnya kita aja menggunakan AI sih menurut saya gitu. Bahkan sekarang kayak saya bikin lighting, pencahayaan. Dulu tuh kayak ke animator saya tuh, lighting artisnya, saya tuh pengen cahayanya tuh gini loh gitu. Tapi yang gimana sih? Coba cari gambarnya. Saya tinggal scripting di AI aja. Nih kayak gini itu, udah bisa kayak gitu. Sehingga ya waktu kerja saya itu saya bisa manfaatkan untuk cari tambahan lain gitu. Sehingga secara nilai ekonomi kalau tadinya saya dapatnya 100, dengan AI itu bisa dapat 1000 gitu. Efisiensi juga ya. Iya. Jadi jangan sampai apa ya terlalu menyalahkan AI gitu. Karena kalau kita nggak ngikutin perkembangan zaman itu kita akan ketinggalan gitu. Jadi itu sangat apa namanya? Berbanding lurus. Ya, ya betul. Terus tadi Mas Terus tadi, pertanyaan kedua, up and downs-nya apa? oh iya, yang terakhir ya, ups and down-nya itu eh, teman-teman kalau kerja dengan orang lain atau punya studio animasi itu pasti berpartner ya. Saya pun seperti itu. Saya tuh mengalami yang namanya tiba-tiba partner saya pergi gitu ya. Apa meninggalkan atau saya ditinggalkan atau ya dalam keadaan susah gitu ya. Pas lagi Setuju. sayang-sayangnya ya? Ya pas lagi sayang-sayang ditinggalkan sakit banget gitu ya. Tapi kembali lagi kita harus bisa menurut saya menyampaikan visi misi kita sih gitu. Kenapa sih kamu pengen bikin studio dan ibarat partner itu adalah jodoh ya. Dan itu tuh jodoh pun ibarat kata ada yang udah pacaran lama nggak jadi nikah, ada yang udah nikah akhirnya bercerai gitu kan ya. Itu dinamika lah gitu. Tapi kalau kita udah punya tujuan hidup, punya visi yang sama, menurut saya itu akan sangat membantu. Maka dari itu, kayak dulu-dulu saya ngerasa, kayaknya tuh saya nggak pernah dapat partner yang tepat gitu. Terus mempertanyakan kenapa ya? Karena visi misi saya itu tidak pernah tersampaikan dengan baik. Akhirnya dengan memperbaiki manajemen, budaya kerja, kayak saya selalu sampaikan budaya kerja kita itu kreatif, itu ke karyawan setiap sebulan sekali minimal ya, atau per semester saya selalu sampaikan lagi visi misi. Ya karena itu, supaya karyawan itu tahu kenapa kerja di Ayena, supaya rekan bisnis kita tahu juga kenapa harus bekerja dengan Ayena atau bekerja dengan saya gitu, karena punya misi yang sama. Kalau itu udah terjadi sih, insya Allah lancar gitu. Itu, mudah-mudahan menjawab. Ya, Yogi. semoga menjawab ya. Lagi bikin studio ya Yogi ya? Ya sepertinya ya. Enggak. Terima kasih atas tanya jawabnya. Banyak juga nih lumayan yang exciting juga ya. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu foto bareng. Jadi silakan untuk yang belum membuka kameranya, silakan diaktifkan terlebih dahulu. Admin udah siap? Tolong Ada berapa dibantu ya page? sama admin buat screenshot. Ya teman-teman di buka fotonya nanti bakal dimasukin ke dalam absen ya. Oke. Kalau nanti di absen kagak ada fotonya nih ancaman ya. Nggak akan saya kirimin sertifikat. Iya. Bajira galak banget ya. Oh no. Oke. Iya benar-benar. Kita akan mulai di page 1 dulu ya. Oke, 3, 2, 1. Di page 1 ya? Ya, page 1. Page 2. Siap ya? Kita ada 10 page loh, oh my god. 10. Ya, karena kita ada 230 bersama sama kita hari ini. Wah, keren banget kalian ada di sini. Terima kasih nih Pak Robi. 3, 2, 1. Page 3. 3, 2, 1. Kayaknya di page 4. Page 4 ya, page 4. Ya, 3, 2, 1. Siap. Oke. Page 5. Pak Robi punten dapat salam dari Kak Prodi kami. Mohon maaf Bapak 3, 2, Adi 1. belum bisa bergabung karena kami sudah rapat juga. Iya, ini acaranya tumpang tindih ya. Ya, benar sekali.
sama Pak Rikman dan Pak Rio juga lagi bareng, tapi Pak Rio lagi kurang enak badan, jadi paling dari Pak Rikman tadi sampaikan salam juga buat Ya, Pak Robi. salam kembali. Ya, sama-sama. Siap. Sudah Oke. bisa kita tutup, Mbak? Siap, sudah bisa. Baik, selanjutnya dipersilakan Ibu untuk menutup acara. Terima kasih. Yap. Sekian acara Oke. kita hari ini ya. Semoga kalian mendapatkan banyak insight, terus semangat gitu ya. Terima kasih Pak Robi atas ilmunya, atas sharingnya. Pokoknya sangat inspiratif sekali. Semoga tidak bosan untuk lain kali kalau misalkan dimintain tolong ya. Pastinya dong. Ya, terima kasih. Saya tutup. Nama saya Desi Pusparahayu. Atas segala kesalahannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Kang Robi. Sampai ketemu. Makasih. Ya Pak, nanti paling saya komunikasi sama Bapak untuk honor dan lain-lain itu dengan Pak Rio ya Pak ya. Makasih. Terima kasih, Saya Pak izin Robi. live ya, teman-teman. Ya, Mari, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.